Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila alihi washabihi wa baiti hadrati ajma'in. Bismillah hadrati mu'allif ada kitab. Bambah Ki Hashim Asy'ari tebireng Ki Wahab hasbullah ta'ala beras. Ki Bisan Suri dan Nanyar Komunitas Mitarongan Ki Tahlan Mitarongan. Bismillah hadrati Ki Khazin Panji Ki Fakih Panji Ki Yakub Panji. Ki Sultan Abdul Hadi Ki Bada Hashim Jamaluddin Fadil Muhammad Masud Bauraj Sayyidina Muhammad Khazin Mansur Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana tabayyana baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, di hari kedua ini kita masih mendapat nikmat taufik hidayah, kesempatan hingga kita bisa bertemu lagi di sesi yang kedua, hari yang kedua untuk kajian kitab syarahnya kitab Kifayatul Adqiyah atau hasyiahnya dari kitab Kifayatul Adqiyah yang ada. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji satu kitab yang ada, kita hatamkan, tabarukan di samping kita tabarukan dengan mu'allif atau musannaf kitab yang ada, dan juga tabarukan dengan bulan suci Ramadan yang ada. Mudah-mudahan amaliyah yang kita kerjakan mendapat banyak lipatan pahala dan fadilah beserta rahmat dari Allah Ta'ala. Sesuai dengan kemarin kita mulai karena karangannya Yai Zainuddin wa Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i ini ada berupa nadhoman. Nadhoman ini kemudian disarai oleh Imam Nawawi. Kemarin diawali dengan basmalah yang penjelasannya kalimat ini seakan-akan kalimat yang sangat agung nilainya bagi kita umat Islam, karena sesuai dengan hadis kemarin bahwa pengawan sungai besar yang nanti ada di surga ini semuanya sumbernya keluarnya dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita awali nadhoman yang pertama, Bahar Kamil kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ulumina wa ulumikum wa ada alaina min barakatihi fid dharain amin. Nadhoman pertama, alhamdulillahil muwaffiqi lil ula hamdan yuwafi birrahul mutakamila. Alhamdulillahil muwaffiqi lil ula hamdan yuwafi birrahul mutakamila. Alhamdulillah, utai sakabehane puji kulillahi kagungane Gusti Allah. Al muwafiqi kang paring pitulungan lil ula marang derajat kang luhur. Hamdan kelawan pujian, yuwafi kang nuhoni, yuwafi kang iso nuhoni apa hamdan birahu ing kebagusane Gusti Allah al mutakamila kang sampurna. Al mutakamila kang sampurna. Nadhoman pertama
Tadi alhamdulillahil muwaffiqi lil ula hamdan yuwafi birrahul mutakamila. Disarai alhamdu yang tidak ada kitab Kifayatul Adqiya ini, karena yang saya baca hasyiahnya pinggirnya, harap mencatat apa yang memang perlu dicatat dari keterangan tadi yang ada. Kalau yang ada kitabnya harap dimaknai seperti yang saya baca. Alhamdu tawi lafat alhamdu wa ya alhamdu kasana umuji ngelem bi alatin nutki kelawan alate pengucap, walau yadan lan senajan arupa tangan, li ajlil jamili krono arai sifat kang bagus, al ikhtiyari kang bangsa permilian, hakikatan dalam hakikate, au hukman utawa ing dalam hukume, ma ta'dimi sartane ngegungake, zahiran ing dalam zahire wa batinan lan batine. Bi alla ya tagida gambare kelawan yen to ora nekotake sapa wong khilafa ma ing nulayani barang wasofa kang bersifatan utawa kang nyifati sapa wong hu ing Gusti Allah bi kelawan ma, wala tukhalifu lan ya ora nulayani hu ing mamang apa alul jawari pira-pira perbuatane anggota, sawaun padha kana ana pasana umuji iku bisa babi muqabalati nikmatin kelawan sebab bandingi nikmat oleh nikmat amla utawa ora amla utawa ora. Qaulu taidawe kenadim al muwaffiqi lil ula, rupane dawa al muwaffiqi lil ula bidammil aini kelawan diwaca dhammah aini ula iku jam'u uliya, jamai lafat uliya, ai khaliqul qudrati tegese zat kang dadekake kekuasaan, kudroh kemampuan atau kekuasaan, li tahsili asbabid darajati maring ngasilake pira-pira sebabe pira-pira derajat atau pangkat al ula kang luhur. Wa ya lantai asbabid darajat iku at-ta'atu taat ngabukti lillahi marang Gusti Allah, wa li rasuli lan marang utusane Gusti Allah. Qaulu utai dawi kenadim hamdan rupani lapat hamdan iku maf'ulun mutlakun maf'ul mutlak mansubun iku diwaca nasab bil masdari kelan dadi masdar, wala yadurulan uram larati opal faslu pisah bainal masdaraini dalam antarane masdar loro. Wa amma qauluhum lan ana pun tai pendapat dawe ulama rupane dawi laya juzu rawana opal faslu misah bainal masdarin dalam antarane masdar wa ma'mulian ma'muli masdar bi ajnabiyin kelawan huruf kang liya iku fala alal murad mongko menawa ta kang den karepake bil ma'muli klan ma'mul iku ghairul maf'ulil mutlaqi saliyane maf'ul mutlak wal maf'ul li ajli lan saliyane maf'ul li ajlih. Qauluhu utawi dake nadim yuwafi birrahu lafat yuwafi birrahu bi kasril ba iklan diwaca kasra bae ayyuqabilu desa berbandingan bandingake utawa ngedebake sapa Gusti Allah atau ya ing pira-pira peparingi Gusti Allah taala bihaisu yakunu klan sekirane ana apal hamdu muji iku biqadriya kelawan kira-kirane utawa ukurane atau ya fala krana yakiku fala takau mongko ra iso tumiba apa atiyatun sijine peparing
illa muka pilatan kejaba den bandingake bihadzal hamdi klan ikilah muji bihai suyakunu klan sekirane ana apal hamdu muji ana iku biiza ijami ilatoya kelawan walasanis kabehane pira-pira paring wa hadza utaikilah ayyuka bil ataya ila akhirima iku ala sabilil mubalaghati ngatasi dalan manget-mangetake makna bihasabi maklan milang-milang barang tarja kang arep-arep sapa sirahu ing ma wa illa lamun ora arep-arep ya fakul atiatin mongko utai saben-saben peparing iku tahta jubutu apa anti yama ilham lihamdin marang pujian mustaqilin kang dhewe kama kaya keterangan kala kandhawake masabal jamalu Syekh Jamal wa qala ndawu sapa Ibnul Mukri Imam Ibnul Mukri makna yuafi birau utai maknane yuafi birau iku yafi sok nuhoni apa alhamdu muji mang bibiri kelawan kebagusane Gusti Allah wa yakumulan sok jumenengi apa alhamdu muji bihaqi kelawan hae Gusti Allah bihaqi kelawan hae Gusti Allah. Nah, doman yang pertama tadi alhamdulillahil muwaffiqi lil ula hamdan yuafi birrahul mutakamila. Nah, yang pertama tadi dijelaskan lafaz alhamdu itu adalah bentuk pujian dengan ucapan lesan yang ada, meskipun kadang mungkin dengan menggunakan tangan, karena yang dituju adalah sifat kebaikan secara hakikinya atau secara hukum yang tujuannya untuk mengagungkan Allah Ta'ala. Berarti kalimat alhamdu atau kalimat hamdan alhamdu tadi adalah pujian, memuji Allah Ta'ala dengan segala kebaikan-kebaikan yang ada, baik secara hakikinya atau hukumnya yang ada, yang tujuannya agar orang yang memuji ini benar-benar bisa takdim, mengagungkan Allah secara zahir dan batin yang ada. Lah, mengagungkan Allah secara zahir dan batin yang ada, orang ini dalam hatinya tidak boleh mempunyai keyakinan yang berbeda dengan apa yang ada sifat pada Allah Ta'ala. Termasuk tidak boleh ada beda antara ucapannya dengan perbuatan anggotanya yang ada. Karena tadi bahwa muji nang pangeran, alhamdulillah tadi adalah maknanya memuji Allah Ta'ala, muji dengan ucapan atau bahkan mungkin dengan perbuatan. Saya sering gambarkan baca hamdalah tadi, baca alhamdulillah itu mungkin bisa saya gambarkan semacam ketika kita mengucapkan terima kasih terhadap orang lain ketika orang itu memberi sesuatu kepada kita. Ucapan terima kasih ini hampir sama dengan mengucapkan alhamdulillah atau mengucapkan hamdalah. Lah, yang maksud dengan kemudian bersyukur tadi yang ada, tadi memuji kangge untuk membandingkan nikmat yang diterima yang ada, maka memuji Allah Ta'ala di samping menggunakan alat ucapan atau lesan tadi, bahkan mungkin juga dengan anggota. Apa? Semacam tadi berterima kasih ketika kita mendapat pemberian dari orang, kemudian kita mengucapkan terima kasih, ini adalah nilai semacam mengucapkan alhamdulillah dengan lesan. Pemberian tadi, kemudian pemberian dari orang tadi
setelah kita mengucapkan terima kasih, kemudian pemberian ini kita gunakan sebaik-baiknya, entah itu berupa apapun bentuk pemberian itu kemudian kita gunakan sesuai fungsi dari barang yang diberikan tadi, maka ini juga bentuk muji terhadap orang yang memberi, dengan perbuatan tadi, dengan perbuatan yang ada. Nah, wong muji sing jarani wau ngegungna Allah Ta'ala baik dohir dan batin yang ada, maka antara perbuatan dohirnya dengan batinnya yang ada tidak boleh ada perbedaan. Lesani nalika ngucap muji nang pangeran, perbuatannya harus juga mendukung untuk bisa ngegungno nang ngene Gusti Allah. Kemudian kalimat selanjutnya di nadoman tadi al-muwaffiqi lil ula. Al-muwaffiqi lil ula. Al-muwaffiq ini adalah sifat dari lillah tadi. Kemudian yang di sini al-muwaffiqi lil ula tadi pengertiannya adalah Allah Ta'ala ini zat yang memberikan pertolongan atau zat yang menciptakan kekuatan, kemampuan terhadap semua yang dikehendaki untuk bisa melakukan sabab-sabab mendapatkan derajat atau pangkat yang ula tadi, pangkat yang tinggi atau pangkat yang luhur. Nah, sabab-sabab ini adalah taat marang Allah Ta'ala, taat marang Kanjeng Rasul. Berarti pengertiannya Kiai Nadim tadi alhamdulillahil muwaffiqi lil ula, ketika Kiai Nadim muji terhadap Allah Ta'ala, karena Allah zat yang bisa menjadikan siapapun yang dikehendaki ini untuk bisa melakukan sabab-sabab agar siapapun yang dikehendaki akan mendapatkan pangkat atau derajat yang tinggi, terutama nanti di hari akhir tadi, di hari akhir yang ada. Itu pengertian nadam yang ada. Kemudian tadi dijelaskan lagi qaulu hamdan dengan yuafi birahu al mutakamilah. Kiai Nadim mujinya memuji dengan pujian yang pujian ini bisa memenuhi betul terhadap kebaikan-kebaikan Allah Ta'ala yang sangat sempurna terhadap Kiai Nadim yang ada, karena tidak ada pujian yang sangat layak atau patut terhadap Allah Ta'ala kecuali ya Allah Ta'ala sendiri adanya. Karena itu Kiai Nadim hamdan yuafi birahu al mutakamilah, dia ngelahirno pujian nang Allah Ta'ala dengan pujian ini sebisa mungkin bisa memenuhi terhadap nilai-nilai kebaikan Allah yang diberikan terhadap Kiai Nadim atau yang mengarang nadoman ini yang ada. Selanjutnya nadoman yang kedua, summas sholatu ala rasulil mustafa wal alima sahbin watum ba'in wala. Summas sholatu mongko nuli utawi tambahi rahmat takdim iku ala rasuli muga tetep ing atase Kanjeng Rasul al Mustafa kang den selir, kang den pilih, wal ali lan keluargane Kanjeng Rasul, masabin sartane para sahabat, wa tabain lan pira-pira pengikut, Watu bailan biro-biro pengikut wala kang nuli-nuli sapa tubain wae. Ai ar-rahmatu tegese utawi rahmat, al makrunatu kang den barengake bita'dimi kelawan ngegungake ala Rasulillah ing atase utusan Gusti Allah al Muhtari kang den pilih,
min jamil khalqi sanging sekabian makhluk wal ali lan keluargane kanjeng Nabi wa hum lan utai al ali iku aqaribu pira-pira kerabate kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam min mukmini Bani Hashimin saking pira-pira wong imane Bani Hashim wa Banil Muttalib lan saking Banil Muttalib wa hadza utawi iki al-alhum aqaribhum iku wa utawi hadza iku al-muradu kang den karepake huna ing dalem kene nadhoman wa siran sebab li annan nazima krana sedune ki nazim iku zakarono turaki sapa ki nazim at-tuba ing lafat at-tuba pengikut ba'du ing dalam sawise ali ambek wa ma'asahbin sing wa lan tawi at-tuba qad an klan pasti ku yasmulu mengku apa lafat at-tuba pengikut mang aulada ing pira-pira putrane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hum lan utawi auladu iku sab'atun pitu arbaun utai kang papat iku inasun wadon wasala satu lantai kang telu iku dzukurun lanang al-qasim rupane siji qasim summa zainabu mongko nuli zainab summa raqiyatu mongko nuli ruqiyah summa fatimatu mongko nuli fatimah summa ummu kulsum mongko nuli ummu kulsum summa Abdullah mongko nuli Abdullah summa Ibrahim mongko nuli Ibrahim wa yulaqabulan dan lakobi dan juluki sapa Abdullah biti kelawan aran atib fatohir lan aran at-tohir biti lan aran atib kang bagus watohir lan kang suci sing wakul melantas kabehane sab'atu aulad wau sakul melantas kabehane pira-pira putra putrine kanjeng Nabi iku matu padha wafat kabeh sapa kulum fi hayati ing dalam kesange kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa Fatimah kejaba Fatimah fasat mongko gesang sapa Fatimah urip sapa Fatimah ba'da ing dalam sawise sedone kanjeng Nabi sita tasurin ing dalam kacek 6 bulan 6 pira-pira bulan wakul melantai sekabehane putra putrine kanjeng Nabi mang iku min Khadijah sangi Khadijah illa Ibrahim kejaba Ibrahim famin Maria al-Qibtiyah mongko iku saking Maria al-Qibtiyah kang bangsa Qibti wa qaulu lan utai dawe kenazim ma'asabin lafat ma'asabin iku bisukunil aini kelawan den wonten sukun aini ma'sahbin wa fathhi sadilan den fathah soti sing waya juzlan menang apa kasrat diwaca kasra isot was sahabi lan utawi aran sahabi iku man wong ijtama kang kumpul sapa man bin nabi kelan kanjeng Nabi mukminan hale wong kang iman percaya bi kelan kanjeng Nabi ijtimaan kelawan kumpul muta'arifan kang saling weruh atau saling kenal wa illam yara senajan ora weruh ora ningali sapa man hu ing kanjeng Nabi walam yaro lan ora padha ora urus yaman walam yaro lan orang riwayatake sapa mananu sangi Nabi sayan ing suci walam yarwi ya walam yarwi lan orang riwayatake sapa man anu sangi kanjeng Nabi sayan suci wa ilam yatul lan ya senajan ora suwe apal muksum meneng mau satani kanjeng Nabi
bi khilafi tabi'i kelawan bedani at-tabi'i ma'as sahabi sartani bangsa sahabi. Fala buddha mongko ora kena ora apa ayatulah yen to dadi suwe apa ijtima'u kumpule man utawa sahabi mang bihi kelawan fala buddha mongko ora kena ora apa ayatulah yen to suwe apa ijtima'u kumpule at-tabi'i bihi kelawan sahabi au yarwi utawa ngriwayatake sapa at-tabi'i anhu saking sahabi man. Faman mongko te saat pani wong istama kumpul sapa man bin nabi kelan kanjeng nabi qoblal iman ing dalam sadurunge iman summa amana mongko li iman sapa man ba'du ing dalam sawise wafate kanjeng nabi ya falaisa mongko ora ana sapa man ora ana iku sahabian aran bangsa sahabi wa dakhala lan ya mlebu fi sahabat ing dalam sahabat sapa Isa Nabi Isa lianna kurantini Isa iku istama kumpul sapa Isa biklan kanjeng Nabi fil mataf ing dalam panggonan tawaf wa khadalan ngalap sapa Isa anu sangi kanjeng Nabi syariat ing syariat kanjeng Nabi kama kaya keterangan masa kang lumaku kaya keterangan masa kang lumaku ala dalika ketase mengkono-mengkono wa dakhala fi sahabat Isa ila hirman sahabat Syekhu Abdus Salam Syekh Abdus Salam khilafan halin nulayani lil Ramli marang Imam Ar-Ramli wa kadza lan kaya mengkono Isa al-Khadir ta Nabi Khadir amma Jibril anapun ta Jibril iku fa sahabiyun mongko bangsa sahabian qatan kelawan pasti li anna qurantune Jibril iku kana ana sapa Jibril iku yati teka sapa Jibril ing kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi suratil basar ing dalem bentuke menungsa kada kaya men keterangan zakaron uturaku ing da sapa Sayyidi Atiyah Al-Asyuri Sayyid Atiyah Al-Asyuri wa qaulan taidawi kenadim wa tubain lafat tubain bidomit ta'i kan diwaca dhammah ta'i wa saddil bailan ditasdid ba'i iku jam'u tabi'in jama'i lafat tabi'in wa walan tai tuba utawa tabi'in man iku man wong tabi'u kang padha manut sapa manut ing kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi dini dalam agamane kanjeng Nabi wa qaulu walalan utai da'i kenadim wala lafat wila bikasril wawi klan den waca kasrah waune wa tubain wila bikasril wawi klan den waca kasrah waune iku sifatun dadi sifat li tubain keduin lawat tuba ai mutawali nadhi bila-bila kang padha nuli-nuli kabeh kama kaya keterangan sihah dalam kitab as-sihah ai mutatabiina bila-bila kang padha nuli-nuli kabeh ila kurbi yaumil kiamati marang pareke dina kiamat ila kurbi yaumil kiamati marang pareke dina kiamat. Nah, doman yang kedua ya nazim kemudian membaca sholawat kepada Rasul Al-Mustafa kemudian kepada keluarganya kanjeng Nabi sahabat dan Tuba tadi. Lah sholawat yang kepada Rasul adalah rahmat ta'dim tadi, rahmat ta'dim dari Allah Ta'ala yang diaturkan oleh Kiai Nadim agar disampaikan kepada Kanjeng Rasul Al-Mustafa tadi yang ada. Kemudian lafat Ali tadi keluarga, yang dimaksud Ali di sini adalah kerabat, seluruh kerabatnya Kanjeng Nabi yang iman terhadap kanjeng Nabi dari orang-orang Bani Hasyim atau dari orang-orang Bani Muthalib. Semua keluarga kanjeng Nabi yang iman dari Bani Hasyim dan juga dari Bani Muthalib ini orang-orang ini dikatakan Ali tadi, keluarganya kanjeng Nabi. Lah di nadoman ini wal Ali di sini juga yang dikehendaki adalah memang kerabat
Kanjeng Nabi dari Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Bani Hasyim dan Bani Hasyim dan Bani Muthalib tadi. Kenapa? Karena setelah lafadz Ali tadi di dalam nadhoman itu ada dikatakan mak sohbin watubain wila. Kemudian yang dikatakan tubain tadi siapa? At-tuba dari nadhoman tadi wal ali mak sohbin watubain yang ada, maka bisa dipastikan al ali tadi keluarga yang dimaksud adalah kerabatnya Kanjeng Nabi, baik dari Bani Hasyim dan Bani Muthalib tapi yang beriman. Dari ini istilah al ali tadi keluarga, maka seluruh putra putrinya Kanjeng Nabi pun masuk terhadap al ali tadi, termasuk keluarga tadi. Karena putra putrinya Kanjeng Nabi itu ada 7, yang 4 ini perempuan, kemudian yang 3 laki-laki. Putra pertama adalah Qasim, kemudian yang kedua adalah putri Zainab, kemudian yang ketiga adalah putri Ruqayyah, kemudian yang keempat juga putri Fatimah, kemudian yang kelima putri Ummi Kulsum namanya, yang keenam Abdullah, kemudian yang terakhir yang ketujuh adalah Ibrahim. Yang Abdullah, putra Kanjeng Nabi yang Abdullah ini terkenal dijuluki At-Thayyib At-Thahir. At-Thayyib dan At-Thahir adanya. Seluruh putra putrinya Kanjeng Nabi yang 7 ini semuanya meninggal ketika Kanjeng Nabi masih hidup, kecuali Siti Fatimah. Baik dari yang putra pertama Qasim sampai yang Ibrahim tadi, ini seluruhnya wafat ketika Kanjeng Nabi masih hidup, kecuali Fatimah. Siti Fatimah ini hidup hidup sampai setelah Kanjeng Nabi wafat, ini masih hidup tapi tidak berselang lama. Setelah Kanjeng Nabi wafat 6 bulan kemudian Siti Fatimah juga wafat. Selain yang Fatimah semuanya wafat atau meninggal ketika Kanjeng Nabi masih hidup. Hanya Siti Fatimah ini meninggalnya setelah Kanjeng Nabi meninggal. Setelah Kanjeng Nabi wafat 6 bulan kemudian baru Siti Fatimah yang meninggal. Seluruh putra putri tadi ini semuanya adalah dari Siti Khadijah, kecuali Ibrahim yang ke-7 tadi. Tadi mulai dari Qasim sampai ke Abdullah 6, ini semuanya adalah putra putrinya Kanjeng Nabi dari Siti Khadijah, kecuali yang terakhir yang ke-7 Ibrahim. Kalau Ibrahim ini putranya Kanjeng Nabi dari istrinya Kanjeng Nabi Maryah Qibtiyah. Kanjeng Nabi sudah hijrah di Madinah. Di sini kemudian mendapatkan seorang perempuan juga yang bernama Maryah Al-Qibtiyah, tawanan perang ini sebenarnya pertama. Kemudian dari ini mendapatkan putra, Kanjeng Nabi diberi nama Ibrahim. Tapi masih kecil, putranya Kanjeng Nabi ini juga wafat atau meninggal. Putranya Kanjeng Nabi ini wafat atau meninggal. Bahkan kejadian meninggalnya putranya Kanjeng Nabi yang bernama Ibrahim ini terkenal bertepatan dengan ketika ada kejadian gerhana. Ketika ada kejadian gerhana yang ada, maka sahabat banyak kemudian menyangka bahwa hilangnya sinar bulan atau matahari ini karena merasa sedih sebab Kanjeng Nabi kehilangan putranya yang ada.
Dari ini kemudian Nabi bersabda bahwa terjadinya gerhana, baik itu gerhana matahari atau gerhana bulan, ini semuanya bukan karena apa-apa, bukan karena makhluk, bukan karena meninggalnya seseorang, bukan karena lahirnya seseorang dan sebagainya, tapi terjadinya gerhana baik bulan atau matahari ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Itu yang terjadi. Itu yang Ibrahim tadi. Kemudian wal ali, kemudian ma'asabin tadi. Yang dimaksud sabin tadi bisa dibaca sahbin, bisa dibaca sihbin. Yang sabin ini adalah atau sahabat tadi. Yang dimaksud sahabat adalah orang yang kumpul bertemu dengan Kanjeng Nabi dalam keadaan orang ini beriman kepada Kanjeng Nabi. Beriman kepada Kanjeng Nabi. Meskipun orang ini tidak langsung melihat Kanjeng Nabi, atau orang ini tidak meriwayatkan tidak meriwayatkan hadis atau apapun dari Kanjeng Nabi. Kalau beliau hidupnya di masa Kanjeng Nabi, kemudian dia beriman, maka orang-orang ini semuanya kelompoknya adalah dikatakan sahabat tadi. Dikatakan sahabat. Meskipun kumpulnya dengan Kanjeng Nabi mungkin tidak lama. Kumpulnya dengan Kanjeng Nabi tidak lama. Tegese ketika Kanjeng Nabi mungkin menjelang ketika mau wafat umpama. Meninggalnya, nah ini ada sahabat bertemu dengan Kanjeng Nabi mungkin hanya 1 bulan atau apa, tetap ini semuanya juga dikatakan sahabat dengan catatan tadi mereka orang yang beriman terhadap Kanjeng Nabi tadi. Beda dengan istilah tabi'in ketika berbarengan dengan sahabat. Tabi'in dengan sahabi tadi yang ada. Tabi'in ini dikatakan tabi'in yang awal tadi, ketika tabi'in ini lama bertemu, lama kumpul dengan sahabi, dengan sahabat. Bahkan tabi'in ini mungkin banyak meriwayatkan hadis yang dari sahabat tadi. Ini baru yang dikatakan tabi'in. Dari tabi'in, kalau tabi'in syaratnya, tabi'in ini harus bersama dengan sahabat, tabi'in awal terutama, ini lama, dan tabi'in ini meriwayatkan sesuatu atau hadis dari Kanjeng Nabi lewat sahabat tadi. Ini baru dikatakan tabi'in. Tabi'in awal, kemudian nanti ada istilahnya tabi'in sani, tabi'in kedua. Kalau antara tabi'in dengan sahabi tadi, istilah orang tabi'in ya dengan sahabi tadi, itu syaratnya tabi'in ini harus lama bertemu dengan sahabi tadi, dengan sahabat, dan juga tabi'in ini memang meriwayatkan hadis dari sahabat tadi. Ya, ini baru dikatakan tabi'in. Kemudian umpama ada orang ketika Nabi masih hidup, ini berkumpul bertemu dengan Nabi, tapi dia belum iman. Ketika masih ada Nabi, kumpul ya ketemu Kanjeng Nabi, tapi gak iman. Setelah Kanjeng Nabi wafat, baru kemudian kok iman, maka orang ini tidak termasuk sahabat. Tidak termasuk sahabat. Jadi zaman Kanjeng Nabi masih hidup, ada orang-orang yang kufur. Orang ini kenal Kanjeng Nabi, roh Kanjeng Nabi, tapi dia belum iman. Setelah Kanjeng Nabi meninggal, kemudian kok dia beriman, maka orang-orang ini jelas tidak bisa masuk dikatakan sahabat. Kemudian ada yang berpendapat Nabi Isa ini juga masuk ke sahabatnya Kanjeng Nabi. Kenapa pendapatnya ini? Termasuk pendapat dari Syekh Abdul Salam tadi yang ada, bahwa Nabi Isa ini termasuk sahabatnya Kanjeng Nabi, karena Nabi Isa ini akan berkumpul dengan Kanjeng Nabi nanti di tempat tawaf di Masjidil Haram yang ada. Bahkan Nabi Isa ini juga nanti yang akan membela syariat agamanya, agama di Kanjeng Nabi.
termasuk asratus saah, tanda-tanda kiamat. Dari ini tadi ada yang berpendapat ada yang berpendapat bahwa Nabi Isa ini termasuk kelompok sahabat. Begitu pula juga Nabi Khidir yang ada. Nabi Khidir ini juga masuk ke sahabatnya Kanjeng Nabi. Karena kita juga diperintah iman bahwa Nabi Khidir ini pun juga masih hidup. Maka ada ulama berpendapat Nabi Khidir ya termasuk kelompok sahabat. Sedangkan malaikat Jibril bagaimana? Malaikat Jibril pun bisa dipastikan termasuk kelompok sahabat. Kenapa malaikat Jibril bisa dikelompokkan termasuk sahabat? Karena malaikat Jibril ini ketika datang sowan nang Kanjeng Nabi ini sering kali merubah wujudnya seperti manusia yang ada, semacam manusia yang lain yang ada. Ini pendapatnya Sayyid Atiyah Al-Asyuri tadi yang ada. Ini Jibril, maka Jibril ini juga termasuk sahabat karena sering sowannya Jibril terhadap Kanjeng Nabi ini berbentuk manusia tadi. Kemudian istilah watubain tadi, watubain wila di di nadoman tadi. Tubain ini adalah jamak dari lafaz tabiin. Tabiin itu adalah orang yang mengikuti Kanjeng Nabi dari nilai-nilai agama yang ada, mengikuti sunnah-sunnah Kanjeng Nabi, maka orang-orang ini dikatakan tabe tadi, tabiin atau tabe, pengikut lah kawan. Kalau pengikut berarti seluruhnya, bukan hanya tabiin tadi yang ada. Tuba kalau dimaknani dengan at-tabe tadi, makna tabe yang ada, mufrad dari lafaz tabe, maka pengertiannya adalah orang yang mengikuti Kanjeng Nabi terhadap nilai-nilai agama atau sunnah-sunnah tadi. Berarti seluruh umat ini adalah pengikuti Kanjeng Nabi. Diberi sifat wila tadi, watubain wila, ma'asabin watubain wila. Wila maknanya tadi ditafsiri mutawalin berkesinambungan, berarti pengikut atau umatnya Kanjeng Nabi sampai akhir zaman. Ini semuanya bisa dikatakan pengikuti Kanjeng Nabi. Berarti kita pun saat ini, karena kita dengan zamannya Kanjeng Nabi adalah kita sudah terpaut jauh, sudah tahun hijriahnya saja kita saat ini sudah tahun 1441 hijriah. Padahal tahun hijriah ini hitungannya dimulai dari Kanjeng Nabi setelah hijrah dari Mekah ke Madinah. Kanjeng Nabi hijrah ini umur ketika itu Kanjeng Nabi berumur 53 tahun. Karena 10 tahun kemudian Kanjeng Nabi wafat. Berarti sudah lama, sudah 1441 tahun yang lalu kita nggak mungkin memang bertemu dengan Kanjeng Nabi. Tapi dengan istilah Tuba tadi adalah jamak lafaz tabe, pengikut. Meskipun kita tidak bertemu langsung dengan Kanjeng Nabi, tidak bertemu langsung dengan sahabat yang ada, tabiin juga, tapi kita mengikuti dawuh-dawuh para ulama salaf yang ada. Ini kita semua termasuk umat atau pengikutnya Kanjeng Nabi. Sampai nanti di akhir zaman tadi yang ada. Siapapun mereka, ketika mereka ini mengikuti agamanya Kanjeng Nabi, kemudian maksimal bisa mengikuti sunnah-sunnah Kanjeng Nabi, maka orang-orang ini jelas dikatakan pengikuti Kanjeng Nabi atau umatnya Kanjeng Nabi, umatnya Kanjeng Nabi. Nazoman selanjutnya, taqwal ilahi madaru kulli sa'adatin watiba'u wa rasusyar rihaba ilah. Nazoman selanjutnya, takwal ilahi utawi takwa wedi marang Gusti Allah, wedi marang pangeran, iku madaru kulli sa'adatin gon
ubengane saben-saben utawa sekabehane kebahagiaan. Wa tibau ahwa lan utawi nuruti hawa nafsu iku ra'su syarri habaila dadi baboke utawa sumbere pira-pira eleke pira-pira tampar utawa pira-pira dadung. Qala dawu sapa Ali bin Ahmad al-Jizi, Ali bin Ahmad al-Jizi fi Tuhfatil Khawas ing dalam kitab Tuhfatil Khawas. At-taqwa utai lafat taqwa lughatan dalam bahasa iku ijtinabus sahsi oleh ngedoine wong ma ing barang ya duru kang melarati apa mahu ing sahas fi dini ing dalam agamane sahas wa dunya lan ing dalam perkara donyane sahas wa fi istilah syar'i lan ing dalam istilah syara iku imtisalul awamir patuh pira-pira perintah wajtinabun nawahi lan ngedoi pira-pira larangan sing wakot tahus lan terkadang tertentu apa takwa mang bijtina bisyubuhati kelawan ngedoi pira-pira perkara subhat. Indah wis entek apa dawe Ali bin Ahmad. Wataka lifusari lan utawi pira-pira paperdene syarak ikula tuhrijo ra iso ora ngetokake apa takalifusari andalika sange mengkono-mengkono takwa. Ai taqwallahi tegese utawi takwa marang Gusti Allah bisiri yang dalam tingkah samar wal alaniyati lan tingkah ngedeng iku sababu kulli saadatin dadi sebabe sekabehane kebahagiaan bidaro ini ing dalam donya akhirat. Sebab fa innaha mongko stune taqwallah iku zadul akhirati dadi sangune akhirat. Watu kolan utawi wong kang takwa iku qad ja'ala teman-teman dadekake apa tukawang bainawin dalam antarane wattaqiu ya baleni keliru wattaqiu lan utawi wong sing takwa iku qad ja'ala teman-teman dadekake sapa attaqi bainawin dalam antarane attaqi wa bainal ma'asi lan dalam antarane pira-pira maksiat dadekake wiqayatan ing pengreksa utawa pengaling-aling utawa pangreksa wikoyatan ing pangreksa tahulu kang iso ngaling-alingi apa wikoyah bainawin dalam antarane attaqi wa bainalan ing dalam antarane maasi min kuwati azmi saking kuwate sejo azme attaqi ala tarkiya ing atase ninggalake maasi wastihdari ilmi lan amrih ngadirake ngertine attaqi biku bihak lawan banget eleke maasi wa ansada lan nembungake siiran sapa ba'dum sebagian ulama min bahri tawili saking bahar tawil idaan talam tarhal bizadin minat tuqa wala qai taba'dal mauti man qad tazawwada nadimta ala alla takuna kamislihi wa anna kalam tursat kama kana ursida ida anta nalikane utawi sira iku lam tarhar ora budalan sapa sira bizadin klan gawa sangu minat tuqa saking rasa wedi wala qaitalan tetemu sira ba'dal mautin dalam sawise mati man ing wong sing kota zawada kang temen-temen sing gawa sangu gawa bekal sapa man ya nadimta mongko getun sira ala alla takuna ing atase yen to ora ana sapa sira ora ana iku kamisli kaya sepadane man kota zawada sing wa anna kalan sira ikulam tursat ora den
iku lam tursat ora den titi-titi sira kama kana kaya le ana sapa man sing ursida kang wis den titi-titi sapa man qad tazawwada watiba itu separuh sih. Kemudian nadhoman selanjutnya adalah masuk ke inti dari nadhoman, apa yang dimaksud dari pengarang nadhoman Kiai Zainuddin kemarin, karena kitab ini yang didalami adalah dari segi tasawuf yang ada. Karena itu tadi nadhoman pertama takwal ilahi madaru kulli sa'adatin. Wedi marang Gusti Allah, takwa terhadap Allah Ta'ala ini adalah sumber dari keseluruhan kebahagiaan. Kemudian separuh nadhomnya watiba ahwa, nuruti hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu ketika hidup di dunia, ini adalah sumber dari hal-hal kejelekan, sumber dari hal-hal kehinaan yang ada. Penjelasannya secara bahasa, takwa, yang dikatakan takwa secara bahasa adalah orang itu menjauhi sesuatu yang berbahaya bagi dirinya dari segi nilai agama atau dari segi hal duniawiyahnya yang ada. Berarti secara bahasa makna takwa adalah orang menjauhi sesuatu atau menjauhi barang atau hal yang menjadikan bahaya untuk agamanya dan untuk hal duniawiyahnya. Sedangkan menurut syara, takwa tadi adalah patuh terhadap seluruh perintah dan menjauhi terhadap seluruh larangan. Kadang takwa ini bisa tertentu menjauhi terhadap hal-hal syubhat yang ada. Hal-hal yang syubhat. Karena kenapa menjauhi hanya ditentukan terhadap hal yang syubhat? Ketika orang itu bisa menjauhi hal yang syubhat, maka yang haram jelas akan sangat-sangat dijauhi sekali. Itu nilainya. Kemudian di sisi lain bahwa syariat yang ada, syariat ini, syariat Islam, syariat yang dibawa oleh Kanjeng Nabi, ini ada perintah-perintah dari syariat, yang perintah-perintah ini atau larangan-larangan dari syariat ini tidak akan mengeluarkan orang itu dari istilah takwa tadi. Maksudnya syariat agama Islam yang dibawa oleh Kanjeng Nabi ini di dalamnya ada aturan-aturan yang aturannya ini berupa perintah atau harus dikerjakan, dan juga ada yang tidak boleh dikerjakan. Nah, semua aturan-aturan yang ada di syariat ini tidak akan mengeluarkan orang dari nilai takwa tadi. Ketika orang itu berpegang teguh terhadap syariat yang dibawa oleh Kanjeng Nabi, maka orang ini otomatis bertambah kuat nilai ketakwaannya. Nangene nangene Allah Ta'ala. Nangene Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Takwa nangene pangeran. Tadi di siirannya tadi, di nadhomannya tadi, sing jarani takwa terhadap Allah Ta'ala fisiri wal analia. Ketika dia sendiri, ketika dia orang banyak, iki ati ini nemen duwe takwa nang Allah, iki ketakwaan ini yang akan menjadikan sebab orang itu akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia, terutama nanti di akhirat. Di sini tadi diukur fisiri wal alaniyah. Orang yang punya rasa takut terhadap Allah Ta'ala, entah itu dia sendiri atau orang banyak, iki tetap duwe wedi nang pangeran. Takwa yang semacam ini yang akan menjadikan sebab orang itu akan mendapatkan kebahagiaan di dunia sampai akhirat. Kenapa? Karena ketakwaan yang semacam ini akan menjadi bekal nanti di akhirat. Sebab orang yang takwa, yang benar-benar takwa dalam batinnya yang ada, maka orang ini akan
menjadikan pribadinya dengan hal-hal dosa maksiat, ini ada penghalang, ada perkara yang melindungi dia. Jadi kalau orang itu takwanya dari batinnya, hatinya ini yang kuat, memiliki rasa takut kepada Allah Ta'ala, ketakwaannya ini akan menjadikan orang ini membuat penghalang, membuat penjagaan dirinya dari hal-hal dosa maksiat, dari hal-hal dosa maksiat yang ada, dengan kekuatan dalam batinnya tadi. Kekuatan batinnya tadi. Iki takwa yang dikatakan tadi, takwa fisirri wal alaniyah. Nek wong ki nemen benar-benar takwa nang ini pangeran lewat batinnya yang ada, maka secara kuat dia akan bisa menjaga dirinya dari hal-hal dosa maksiat. Lah agar kita bisa, umpama kita sudah ada takwa, agar kita dalam batin kita benar-benar ada penghalang ini, bahwa dari perbuatan kita ini akan ada penjaganya atau penghalang, tidak akan melakukan hal dosa maksiat. Yang pertama harus dalam hati kecil harus ada dorongan kuat untuk meninggalkan hal dosa maksiat. Saya sering katakan, umpama ketika kamu ingin berubah, ya saya santri-santri sing biasa beler tau apa, ketika ingin berubah lebih baik, ini harus didorong dari kamu sendiri, pribadi kamu. Kalau hati kamu kuat dorongannya untuk berubah, akan mudah kamu melakukan perubahan. Tapi nek sampean kepingin berubah mek lambet tok, ndak akan mungkin atau akan berat melakukan perubahan. Kalau ingin berubah harus lewat hati. Tadi min kuwati azmi tadi. Ada harus dorongan kuat dalam batin kita sendiri untuk bisa berubah tadi. Lah terhadap hal maksiat sama. Ketika kita ingin meninggalkan dan menjauhi hal maksiat, ini harus ada dorongan kuat dalam batin meninggalkan atau menjauhi barang dosa maksiat. Lah yang kedua yang dibutuhkan adalah harus mengetahui dalam batin kita nemen iso ngerti nilai jeleknya, nilai hinanya hal-hal dosa maksiat. Jadi kita akan bisa dengan mudah, dengan ringan meninggalkan hal dosa maksiat. Itu kalau kita tahu betul nilai hinanya, nilai rendahnya perbuatan dosa maksiat. Tahu ini, maka kita akan mudah bisa menjauhi dan meninggalkan. Sama tadi ketika kamu ingin berubah lebih baik dalam pesantren ini umpama sing biasa beler atau apa jadi sok berubah, maka dibutuhkan yang kedua, kamu harus tahu betul bahwa males beler iki nemen elek, ndak akan ada nilai manfaatnya. Ketika kamu tahu betul, menyadari betul hal ini, maka dengan ringan kamu akan mau berubah. Dengan ringan kamu akan lebih giat, kamu akan lebih lebih tekun, lebih sergap oleh belajar dan sebagainya. Tapi kalau kamu tidak menyadari bahwa males, turut tok, sering langgar peraturan, ini adalah kamu tidak menyadari bahwa ini adalah hal yang kotor, hal yang jelek, hal yang sangat rendah. Tidak menyadari ini, kamu tidak akan mungkin bisa berubah. Atau kamu ingin berubah lebih baik, ini akan berat adanya. Jadi dua faktor yang dibutuhkan. Ketika orang takwa tadi, agar bisa menjauhi dan meninggalkan maksiat, ini dibutuhkan dua faktor. Pertama, ada dorongan kuat dari hatinya untuk menjauhi dan meninggalkan maksiat. Hal yang kedua, harus kita mengetahui atau orang yang takwa iki nemen ngerti nilai rendah hinanya hal-hal dosa maksiat. Kalau ini ada dalam batin, maka orang itu akan dengan ringan, mudah meninggalkan hal-hal dosa dan maksiat yang ada. Hal ini
keterangan takwa yang ada ini sebagian ulama ada dibikinkan sairan dari Bahar Toil tadi. Bahar Toil ada, ketika kamu berangkat nuju nanggene makbaroh tanpa ada bekal ketakwaan, dan kemudian kamu di dalam kubur bertemu dengan orang yang membawa bekal takwa, maka kamu akan sangat-sangat ketun. Apa ketun? Kamu akan sangat-sangat menyesal karena kamu tidak membawa bekal takwa yang ada. Sebab orang-orang yang membawa bekal takwa dalam kematiannya ini akan mendapatkan nilai yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Separuh bait yang tadi watibau hawa terusane qaulu watibau bikasri ta'i kelawan diwaca kasroh ta'i masdaru taba yaiku masdar lafat taba wahwa lantai lafat ahwa iku jam'u hawa jame lafat hawa bi kasri kelan diwaca kasr wal jam'ulan ta'i jama'i fil aslin dalam asali iku mamdudun diwaca mati waca dawa wa unalan dalam kene nazam iku maksurun diwaca qasr lid darurati krana darurat syair wa habaila lan utai lafat habaila iku mudhofun ilaih mudhof ilaih wa huwa lan utai lafat habaila iku jam'u hibalah jame lafat hibalah bi kasril ha'i lan diwaca kasra ha'i sing wa huwa lan utawi habail wa iku sarakus saidi taline utawa dadunge wong kang berburu wal muradu lan tekandan karepake guna ing dalem kene betna domang iku al kaidu rekodayane setan habelu setan mang rekodayane setan dadunge setan wal makna lan te artine bet separuh bet mang iku wa mutaba'atu anwa'i hawa nafsi lan utawi nuruti pira-pira maceme hawa nafsu iku aslu syarri maka yidis syaitani sumbere utawa asale eleke pira-pira rekodaya utawa pengglidune setan. Berarti fakulluman mongko te saben wong ittaba kang ngenut ngureni manut sapa man al hawa ing hawa nafsune ya berarti fawa mongko te kulluman iku abdul hawa kaulane hawa la abdullahi ora kaulane Gusti Allah. Walidzalika lan krana mengkono fakulluman ittaba al hawa sallato nguasaake sapa Allah Gusti Allah alai ngatasi man asyaitona ing setan sing kala dawuh sapa Allah Gusti Allah taala afara'aita man ittakhadha ilaha hawa afara'aita ana ta mongko ngerti sira kabeh man ing wong ittakhadha kang ngalap sapa man ilahu ing pangerane man hawahu ing hawa nafsune man wa walane dawuh Allah taala afara'aita man iku isyaratun awa isyarah ila annaman marang setune wong ila anna minal hawa marang setune iku setengah saking hawa apa makbudahu perkara kang den sembah hawa fawa mongko utawi ma'bud iku abdul hawa berarti budake hawa la abdullahi ora kaulane Gusti Allah la abdullahi ora kaulane Gusti Allah. Separuh bait yang tadi bedakan takwal ilahi madaru kulli sa'adatin mutafail takwal ilahi madaru kulli sa'adatin wa tiba'u wa rasu syarri habaila
yang separuh tadi watibau ahwa tadi diartikan lafadz tibau ahwa. Tiba ini masdar dari lafadz taba, dan lafadz ahwa ini adalah jamak dari lafadz hawa nafsu tadi yang dibaca qasar. Lah kemudian habaila ini susunannya mudhof ilaih, yang habaila ini adalah jamak dari lafadz hibalah, yang maknanya hibalah adalah dadunge atau penggeridune setan mang. Syarakus Sahih tadi yang ada. Lah di dalam nadhoman ini yang dimaksud Ra'su syari habail, habaila itu adalah penggeridune setan, rekodoyone setan. Pengertiannya tadi watibau ahwa ra'su syari habail adalah nuruti macem-maceme hawa nafsu iki dadi asal sumbere eleke penggeridune rekodoyone setan. Berarti mengandung pengertian setiap orang yang hidup di dunia iki kok nuruti hawa nafsune, berarti wong iki kaulane hawa nafsu, bukan dikatakan kaulane Gusti Allah. Lu krana wong iki kaulane hawa nafsu, maka Allah Ta'ala boleh nguasakno nang ngene wong iki mang. Wong sing nuruti hawa nafsu iki setan iki iso nguasani nang ngene wong sing nuruti hawa nafsu kanthi ana penggridu sing nemen ndadekno menungso iki sesat sasar krana dikuasani setan mang. Dadi setan iki iso nguasani menungso gara-gara menungso iki nuruti hawa nafsu. Karena itu tadi di ayatnya juga jelas, apa ra'aita man ittakhadha ilahu hawa. Apa kamu tahu orang-orang yang menjadikan Tuhannya ini adalah hawa nafsunya yang ada. Kalimat ini memberikan isyarat hawa nafsu iki iso dadi sesembahane menungso. Teko iki boleh nek menungso iki uripe nggo donya nuruti hawa nafsu, mongko menungso iki dadi budake nafsu. Dadi kaulane hawa nafsu, bukan dikatakan kaulane Gusti Allah. Separuh siiran tadi menjelaskan bahwa nalika sampeyan urip nggo donya iki kok nuruti hawa nafsu uripe, mongko sampeyan iki gampang kenek penggridune setan. Krana iku manusia itu cara makhluke pangeran dibanding dengan yang lain iki nemen beda krana menungso iki diwehi akal Gusti Allah. Akal iki minangka dadi rem kanggo hawa nafsune menungso. Karena itu ketika kamu mau melakukan apapun, ketika kamu mau berbuat apapun, ini jangan diukur dari hawa nafsu, tapi pikiran ambek akal sehatmu dulu. Perkara tadi kalau memang baik, perkara tadi tidak ada nilai madorot, baik dari mungkin badan kamu, tidak ada madorot, kanggo nilai-nilai agama kamu, monggo pikiran kalau ini hal baik kerjakan. Tadi apapun ini jangan didorong oleh hawa nafsu, tapi apapun yang akan kamu kerjakan, ini pikirkan dulu lewat akal sehat kamu. Agar apa? Kamu tidak termasuk tadi kaulani diperbudak oleh hawa nafsu. Agar kamu benar-benar bisa menjadi kaulani Gusti Allah. Apa sebab nek kaulani hawa nafsu, wah sengsara sampeyan. Krana nafsune menungso di lain lain riwayat Kanjeng Nabi tahu nafsune menungso iki nek sampean ngukur dari segi keinginan nafsu apa maneh hawane iki gak akan ada selesainya, gak bakal ono marine sampean. Sampai Kanjeng Nabi nggambarno umpama wong iki ngukur sugih lewat harta benda. Kanjeng Nabi sampai tahu wong iki mang wong nek ngukur sugih dengan harta benda
umpama wis dikai gunung situk, gunung mas situk ambek pangeran, wong iki bakal njaluk gunung sing nomor loro. Dikai gunung nomor loro bakal njaluk terus maneh terus. Karena nafsu ndak akan pernah ada puasnya. Karena itu ketika kamu mau mengerjakan apapun, ini gunakan akal sehat untuk mempertimbangkan perkara yang akan kamu kerjakan. Jangan nuruti hawa nafsu. Supaya kita gak termasuk tadi. Nek sampean titik-titik kabeh nuruti hawa nafsu, mongko sampean iki engko iso kalbu kaulane hawa nafsu, diperbudak oleh hawa nafsu. Tapi kalau kamu hidup ini berpegang terhadap akal sehat yang ada, kejernihan akal kamu yang ada, maka kamu akan bisa menjadi Abdullah, akan menjadi kaulane Gusti Allah. Kaulane Gusti Allah. Itu nilai sumber manusia di dunia ada dua tadi, hanya dua. Satu dari segi ketakwaannya, kalau ingin mendapatkan kebahagiaan. Di sisi lain tadi ketika dia itu nuruti hawa nafsu, mesti akan sesatnya dia. Karena dikuasai oleh setan tadi yang ada. Inna tariqa syariatun, kita lanjutkan lagi di kemudian hari. Mudah-mudahan kajian kita di saat ini dari awal sampai akhir diiringi hidayah Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Al-Fatihah.